Ya, makasih pertanyaan tadi dari Mbak Dewi ya. Mbak Dewi, Mbak Tuti sama Iskandar. Iskandar tadi pertanyaannya tentang NKRI ya, ancaman terhadap Indonesia dalam konteks kita sebagai bangsa yang semakin lemah sebetulnya posisinya dalam penerapan ideologi negara. Tapi kita kalau merujuk ke sejarah, memang Indonesia itu terbentuk pertama-tama karena memang berbagai daerah dengan sukarela mau bergabung kepada yang namanya Republik Indonesia. Jadi nggak ada pemaksaan. Kalau nggak salah tahap pertama itu September 45, baru 14 provinsi barangkali. Masih terlalu kecil, lama-kelamaan membesar memang. Tapi negara ini kan dimulai dengan sebetulnya perjuangan, dan belakangan sampai akhir 1950-an sangat kental dengan pengkhianatan maupun pemberontakan. Harus diakui, memang itu kesulitan kita. Seringkali justru para pemimpin kita memang terlalu khawatir atau katakanlah menutupi sejarah kadang-kadang, bahwa kita ini memang pada dasarnya dimulai dengan konflik. Ada bibit-bibit pemberontakan, ada bibit-bibit untuk memisahkan diri, dan itu berlangsung sampai sekarang. Ingat nggak waktu habis reformasi, kan begitu banyak diadakan pertemuan-pertemuan yang ingin Kepri merdeka, Minang merdeka, semua ingin merdeka, Kawanua, Gorontalo, dan pada akhirnya tuntutan-tuntutan tersebut memang bisa diakomodasi dengan pemekaran, pembuatan provinsi-provinsi baru. Jadi kembali ya, kalau kita lihat presiden dalam sejarah dunia, memang kita bisa bernasib seperti Yugoslavia, seperti Uni Soviet. Bukan nggak mungkin, bukan mustahil itu bisa terjadi. Apalagi sekarang dalam posisi lemah secara ideologis. Ya ibaratnya pulau-pulau terluar kita saja nggak terjaga, hampir 100%. Minimal atau minimum essential force untuk angkatan bersenjata belum terpenuhi sampai sekarang, walaupun anggaran militer naik. Kita terancam kehilangan begitu banyak, begitu luas wilayah daratan maupun lautan di perbatasan dengan Malaysia di Kalimantan. Malaysia sudah membuat perbatasan atau tapal-tapal yang sistematis, yang mudah dikontrol melalui jalan raya yang bagus, yang accessible buat angkatan bersenjata mereka. Sementara kita dari tahun 80-an terus saja rencana APBD mau bikin jalan raya untuk kontrol perbatasan, sampai sekarang nggak selesai-selesai. Uangnya dikorup. Jadi banyak sekali memang kealpaan yang kita lakukan. Itulah sebabnya mengapa Timur Timur ya minta merdeka, Aceh hampir lepas dari genggaman. Jadi kita pada dasarnya memang kesukarelaan dari berbagai daerah atau provinsi tersebut untuk bergabung ke Republik Indonesia taken for granted lagi. Tadi Pak Wakil Ketua MPR berkali-kali ngomong taken for granted. Nggak ada jaminan kita tuh akan terus bersatu sebagai NKRI. Nggak ada jaminannya. Terlebih lagi sekarang kalau kembali ya, bangsa dan negara dalam konteks regional internasional, terlebih lagi sekarang memang yang agak mengkhawatirkan pada era pasca perang dingin ini adalah tipologi sengketa ya, antar negara dan antar sub negara di kawasan Asia Pasifik sudah mulai mengarah ke etnis. Nah ini kalau di tingkatan kita provinsi itu akan terus menjadi ancaman. Semua sekarang berebut sumber daya alam.
Ya, Kepri itu dia banyak kok memberikan devisa untuk Indonesia, salah satu yang terbesar, dan dia nggak akan rela kalau terus-terusan kebagian hanya sejumlah kecil dari anggaran pembangunan yang di-store dulu ke pusat. Begitu pula dengan Papua. Jadi ini ketimpangan-ketimpangan ini pada akhirnya nanti saya agak yakin ya 10-20 tahun lagi ya akan sukar terbendung kalau Pancasila kita nggak kuat, kalau 4 pilar kita lemah terus. Itu pentingnya reaktualisasi dan revitalisasi, saya kira. Berbahaya sekali kok sekarang kita ini. Yugoslavia siapa yang mimpi? Bubar. Uni Soviet bubar. Jadi katanya kalau ahli-ahli internasional mengatakan Indonesia itu next case of disintegration, dan karena penduduknya dan wilayahnya terlalu besar, ya itu akan membutuhkan waktu cukup lama, tidak sekejap seperti Uni Soviet yang hanya butuh waktu kira-kira 88 sampai 91 3 tahun, atau Yugoslavia dari tahun 92 sampai 96 4 tahun. Kita katanya akan makan waktu lebih lama lagi. Itu keuntungannya menurut mereka karena kebetulan wilayahnya terlalu luas. Jadi itu lagi-lagi memang 4 pilar sebagai lem perekat kita sebagai bangsa, makin lama makin kendor, makin kering. Itu aja yang saya bisa asumsikan. Lalu Mbak Tuti soal rebranding ya. Ini kalau lihat pengalaman dari Singapura, tadi sudah saya ceritakan sekilas bagaimana mereka itu tahun 89 mengusulkan, Perdana Menteri Goh Chok Tong mengusulkan pembuatan ideologi, lalu butuh waktu 2 tahun, ideologinya shared values disahkan di parlemen. Setelah itu memang rebranding atau ya sebetulnya Pancasila itu kan lagi-lagi produk ya. Kalau sebuah produk gak diiklankan dalam waktu tertentu, orang akan lupa. Ya, ada modal dasar bagi Singapura karena kebetulan memang salah satunya mereka dianggap cukup berhasil menonjolkan diri sebagai bangsa yang selalu menjaga hubungan antara ras Melayu, China, dan Tamil. Kan itu kan? Ada modalnya itu. Selama ini dijaga kuat. Lalu ada lagu kebangsaannya Indonesia, bahasa Melayu. Ya, coat of arms-nya tuh motonya juga majulah Singapura. Jadi semua orang bisa cakap Melayu. Ya, istilah mereka ya. Lalu juga akhirnya supaya kan salah satu share values itu kan kesukuan atau tadi ras itu harus dijaga keberlangsungannya, harus dipelihara tradisinya, budayanya. Makanya terus dalam kurikulum diajarkanlah bahasa China dan bahasa Melayu. Tamil belum. Dan karena Melayu itu sangat khas, ya, maka dibikin Kementerian Urusan Melayu. Ini juklak dari shared values. Melayu itu budayanya tinggi loh. Jadi coba bikin menteri khusus. China nggak ada menteri khusus, nggak ada sama sekali. Jadi ada semacam perumusan itu tadi. Kita kan selalu dibingungkan dengan isme, ideologi, ya, dasar negara, moto, itu kusut itu sebetulnya. Yang mana ideologi, yang mana dasar negara, yang mana isme, itu udah nggak jelas sebetulnya. Nah di Singapura dicoba dirumuskan melalui policy. Itu yang kita lengah kalau menurut saya, dengan dicabutnya mata pelajaran Pancasila dan lain-lain tahun 2003 itu kita makanya kerjanya lebih susah lagi. Dan rebranding saya kira Mbak Tuti memang itu perlakukanlah Pancasila atau 4 pilar ini sebagai produk yang harus dikelola secara profesional dengan keahlian periklanan yang canggih, yang sederhana, yang metodologis.
yang dapat dengan mudah dipahami. Itu yang contoh tadi dua itu. Kalau masuk ke gedung SD di Amerika itu, men are created equal, gede, wajib by law. Hanya untuk menyadarkan anak SD, kamu tuh sama haknya. Lalu untuk masyarakat atau rakyat yang dianggap tanda kutip bodoh, film-film Hollywood harus ada bendera Amerika. Itu kejadian asli, mereka kadang-kadang nggak tahu kok bendera mereka itu apa. Karena tiap negara bagian punya bendera. Punya bendera, selalu punya binatang yang jadi kebanggaan. Kayak di sini Garuda Pancasila. Kalau di Amerika yang bald eagle itu, elang botak itu nasional, tapi di tingkatan negara bagian ada lagi bendera ada, moto ada, lalu binatang sebagai perlambang ada, biasanya burung, berjenis-jenis burung. Jadi sama kita dengan Amerika, tapi sistem mereka lebih terencana untuk terus. Kalau anak SMA-nya itu, itu udah mulai diajarkan konstitusi. Wajib tuh, nggak hafal konstitusi, nggak naik kelas. Ulang lagi. Ulang. Dan bukan hafalan kayak kita, semuanya praktik. Semuanya dalam bentuk yang sangat vulgar gitu loh. Vulgar, simbolis, lagi-lagi itu. Penting untuk anak-anak. Nggak bisa diajak ngomong serius kayak kita sekarang ini. Mereka lebih tertarik. Itu saya bilang sama Bang Yudi 2 hari lalu, kita bersama-sama kebetulan. Itu ya bapak bangsa kita tuh pinternya minta ampun. Kenapa? Karena waktu sidang-sidang selama 45 Juni sampai Agustus itu, coba bayangkan, mereka bisa terfikir ya untuk membuat dasar negara yang ada gambarnya. Mana ada di dunia? Karena tahu Bung Karno, Hatta dan lain-lain tahu masyarakat kita masih buta huruf, kelamaan dijajah. Kalau dikasih wording aja pusing kepalanya. Baca aja belum bisa, dikasih bintang, pohon, rantai, padi, kapas. Bayangkan aja Pak, waktu pemilu tahun berapa? Tahun 90-an, itu kan di Papua itu maaf ya, masih buta hurufnya sampai kadang nggak ngerti lambang partai itu harus dikasih Golkar tuh payung. Kejadian seperti itu. Masyarakat kita memang masih sangat terbelakang dalam pemahaman ideologis. Jadi memang ya saya kira harusnya ya sekarang kan Diknas ingin masukkan lagi kan Pancasila. Mungkin tahun 2012 ya. Tahun ini masih elemen-elemen Pancasila aja disisipkan di mata pelajaran, nanti lengkapnya 2012. Mestinya Diknas kalau cerdas itu mengajak agencies, profesional yang bergerak di bidang periklanan dan marketing. Baru kelar. Kalau kita kayak BP7, cuap-cuap bikin ini P4, ada kelulusan atau tidak lulus, semua harus difilter. Jadi seolah-olah Pancasila itu barang suci, sakti, gagal lagi. Yakin saya, harus seperti produk kok. Ini saya juga cerita sama Bang Yudi tempo hari. Kompas aja, koran yang paling besar di Republik ini, kalau 6 bulan gak iklan, kita udah was-was tuh. Takut orang lupa. Bukan kita yang kami takutkan lupa, yaitu anak-anak itu, generasi baru. Mana tahu dia Kompas, tapi tiap 6 bulan ingetin lagi dengan iklan, jor-joran lagi. Ini loh, masuk kampus lagi, masuk sekolah SMA lagi, masuk ke daerah lagi. Itu tiap 6 bulan Kompas loh, koran terbesar di Republik. Jadi itu ini makanya kalau orang-orang profesional non-government masuk, saya lebih optimistis daripada yang namanya rebranding Pancasila kembali digenggam oleh birokrasi. Percaya deh, saya udah kurang percaya sama mereka. Paling ntar korupsi lagi gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Budiarto Sambasi. Kompas koran terbesar. LDI juga adalah ormas yang cukup besar.
ya lumayan besar. Jadi kalau LDI masuk Kompas ya wajar kira-kira Pak gitu.